Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Jemaat GCA Peniel dan juga GCA Anugerah Kemendung. Kita boleh berjumpa kembali dalam program Gemar GCA Peniel dan juga GCA Anugerah Kemendung pada pagi hari ini, tanggal 9 Agustus 2025. Tuhan telah menitipkan firman-Nya atau pesannya lewat kitab Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seseorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika jugalah tahirlah orang itu daripada kustanya. Puji Tuhan, sebuah perenungan yang singkat yang juga mungkin sering telah kita dengar, di mana Tuhan dengan begitu banyak juga karyanya dalam proses mentahirkan orang, menyembuhkan orang, dalam mujizat-mujizatnya membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang yang buta. Nah, di sini saya coba meresapi firman Tuhan yang cukup singkat pagi hari ini, di mana Tuhan dalam pelayanannya melakukan mujizat untuk menyembuhkan seseorang yang kusta. Nah, sebenarnya di zaman Yahudi, di zaman Romawi ini, di mana seseorang yang punya penyakit kusta itu di satu sisi lain bukan hanya dia memiliki kelemahan dalam tubuh, di mana tubuhnya memang mengidap sebuah penyakit, tetapi di satu sisi orang yang mengidap kusta ini juga punya standar atau level di masyarakat itu yang paling rendah, di mana menjadi sekelompok orang yang paling disingkirkan, sekelompok orang yang jelas dianggap remeh, sekelompok orang yang tidak diperhitungkan di sebuah masyarakat. Istilahnya punya kedudukan atau kasta terendah di dalam masyarakat karena penyakitnya tersebut, di mana seorang kusta ini, seperti yang kita baca juga dalam perikop-perikop lain, dia menggunakan jubah yang benar-benar menutupi sampai wajahnya, tangannya tertutup panjang, di mana juga tidak boleh masuk ke keramaian atau di tengah kota. Dia harus tinggal di pinggir, tidak boleh bersinggungan dengan orang-orang normal, yang juga pasti dalam statusnya dia tidak bisa bersinggungan dengan semua orang, apalagi orang-orang dengan kedudukan tinggi, di mana dia tidak punya suara, dia tidak punya hak bahkan atas kehidupannya. Nah, di sini Tuhan menyembuhkan dia, bukan bicara saja hanya menyembuhkan secara fisik, bukan hanya menyembuhkan dari penyakit menjadi sehat, berpenyakit menjadi sehat, tetapi bicara juga di mana Tuhan sendiri ketika kita datang dengan kerendahan hati, makanya disebutkan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Di sini seorang yang kusta ini tidak memaksa bahwa Tuhan tolong tahirkan aku, Tuhan tahirkan aku. Tidak ada perintah dari seorang kusta ini untuk Tuhan harus mentahirkan dia. Tetapi ketika kerendahan hatinya itu membuat Tuhan, akhirnya Tuhan mentahirkan dia dari penyakitnya, yang dimana sudah otomatis Tuhan juga mengangkat derajatnya, Tuhan mengangkat statusnya, dimana Tuhan memulihkan keadaan dia dari yang dia terpuruk menjadi orang yang lebih dipandang, menjadi orang yang lebih diperhitungkan. Mungkin saja orang ini juga sebenarnya punya potensi, mungkin juga punya kecerdasan, mungkin juga punya skill sebelumnya, sebelum dia mungkin terkena penyakit kusta, di mana orang ini juga mungkin punya jabatan atau juga mungkin punya kehidupan yang layak, yang baik sebelum dia mengidap kusta ini. Karena kusta kan bisa ditularkan, jadi tidak semata-mata penyakit dari bawaan lahir, di mana cairan kulitnya itu jika terkena orang lain bisa saja itu mengakibatkan orang lain juga mengidap kusta. Nah, di sana Tuhan melihat kerendahan hatinya dan akhirnya Tuhan mentahirkan dan Tuhan mengangkat kembali derajat dia, di mana dia menjadi orang yang lebih diperhitungkan, dan juga Tuhan mengangkat dia lebih bisa menghargai dirinya sendiri, bahkan di mana dia juga akan bisa lagi berhubungan dengan orang-orang tanpa harus terbatas atas statusnya sebagai pengidap kusta. Di sini ada satu hal yang coba saya tangkap.
Mungkin di saat ini kita, Bapak Ibu sekalian dan juga saya, mungkin dalam suatu organisasi, dalam suatu lingkungan, di dalam keluarga, mungkin kita tidak diperhitungkan, mungkin kita dianggap remeh, mungkin kita dipandang sebelah mata karena kekurangan kita, karena keterbatasan kita, karena mungkin apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan saat ini, kita tidak dianggap seperti orang yang cukup untuk dihargai. Tetapi kembali lagi, ternyata bicara soal dihargai, berharga, itu bukan bicara soal diri kita sendiri, di mana kita bisa apa, kita punya apa, selevel kita sekarang apa. Tetapi di mata Tuhan, ketika kita mau dibawa ke level yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih baik, Tuhan melihat kerendahan hati kita. Bukan apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan, bukan apa yang kita bisa berikan buat Tuhan, tetapi di mana kita sebagai hambanya, kita mau duduk di bawah kakinya, kita mau merendahkan diri kita mau memberikan semua kewenangan, kedaulatan Tuhan untuk boleh bekerja dalam hidup kita. Kita tidak memaksakan, saya ingin jadi apa Tuhan, saya mau punya apa Tuhan, saya harus ada di posisi ini Tuhan. Dan jelas ini menjadi sebuah perenungan buat saya, dimana saya dengan saat ini begitu banyak yang mungkin ya saya masih belum bisa saya syukuri, dimana saya juga masih terlalu punya emosi, punya keinginan, punya cita-cita, punya motivasi yang mungkin membuat saya terkadang melihat diri saya sendiri masih belum bisa cukup, belum bisa melihat bahwa Tuhan begitu baik buat diri saya. Dan mungkin saya juga masih menuntut Tuhan setiap apa keadaan yang masih saya alami hari ini. Tetapi bicara soal hari ini di mana Tuhan mentahirkan orang kusta, dengan di mana orang kusta ini punya kerendahan hati, punya kerelaan, dia mau menyerahkan semua kedaulatan tersebut kepada Tuhan untuk membiarkan Tuhan menjalankan apa yang Tuhan mau, rencana dia yang mau. Dia tidak memaksakan Tuhan harus menyembuhkannya, tapi kembali lagi kedaulatan tersebut diserahkan kepada Tuhan. Di sana akan membuat Tuhan mampu mengisi kita lebih banyak lagi. Dengan gelas yang kosong kita hadir ke Tuhan, Tuhan akan siap untuk mengisi gelas tersebut. Dengan kita yang ada di bawah, Tuhan akan siap mengangkat kita. Ini menjadi sebuah perenungan yang mungkin secara pribadi juga menjadi sebuah PR buat saya, untuk saya kembali merefleksikan diri. Apakah saya sudah cukup berendah hati? Apakah saya juga sudah cukup bersyukur? Apakah saya pun secara pribadi sudah memberikan kedaulatan kehidupan saya kepada Tuhan, tidak berpaku pada kekuatan saya sendiri? Itu menjadi perenungan buat diri saya pagi hari ini. Dan mungkin bisa sama-sama kita pelajari bersama, kita renungkan bersama, kita evaluasi bersama saat ini diri kita masing-masing, supaya kembali lagi, biar kiranya rencana Tuhan yang baik, masa depan yang Tuhan sediakan baik buat kita bisa mendapatkan hal tersebut. Karena yang kita percaya bersama-sama, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, waktu Tuhan juga waktu yang terbaik, dan cara Tuhan juga cara yang terbaik. Kita coba ikuti prosesnya, kita coba ikuti kemana Tuhan bawa kita, dan kita coba selesaikan apa yang sudah menjadi bagian kita, dan membiarkan Tuhan yang menyelesaikan bagian Tuhan. Sebuah perenungan singkat yang mungkin bisa terus membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kiranya kita boleh semakin serupa dengan Dia, menjadi terang, menjadi garam, menjadi tentara-tentaranya yang siap memberikan kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih buat perenungan Gemar pada pagi hari ini, sama-sama menjadi kekuatan, menjadi penyegaran buat kita bersama. Dan kita akan tutup dengan berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kembali lagi kami mengucap syukur atas semua kesempatan yang boleh kami nikmati sampai hari ini, termasuk nafas baru Tuhan yang Kau sediakan hari ini kami boleh nikmati Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan yang cukup, kebutuhan kami masih Kau penuhi dengan baik Tuhan. Kau masih membolehkan kami hari ini hidup dan menikmati firman-Mu terlebih Tuhan, di mana firman-Mu boleh menjadi
makanan hidup buat kami Tuhan, menjadi tuntunan Tuhan, jadi pedoman buat kami terus melangkah Tuhan. Terima kasih buat semangat, terima kasih juga buat pengharapan yang boleh ada selalu kami Tuhan boleh pegang atas nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kiranya Bapa lewat renungan ini kami boleh kembali Tuhan merendahkan diri Tuhan, kami boleh terus bersyukur Tuhan, kami terus berserah Tuhan kepada rencana-Mu Tuhan, kepada kedaulatan-Mu Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang akan menjadi nahkoda dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalankan, menunaikan tugas-tugas kami Tuhan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pagi hari ini hingga nanti malam hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.